Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ridwan SPDI dari Kota Sukabumi. Saya peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan peer teaching secara daring. Ya, adapun persiapan yang sudah saya siapkan, insya Allah yang pertama mental saya, karena akan dihadiri oleh dosen dan guru pamong juga proktor, juga dihadiri oleh para peserta PPG yang lainnya. Kemudian yang kedua, RPP sudah saya siapkan, kemudian bahan ajar pun sudah saya siapkan, kemudian penilaian pun sudah saya siapkan, insya Allah. Tentunya insya Allah mudah-mudahan kegiatannya lancar dan mohon dukungannya. Selamat menyaksikan. Inilah peer teaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Ya, alhamdulillah. Ada hari ini ada yang tidak hadir. Coba dicek dulu, tolong itunya dirapikan dulu. Aduh, itu pecinya dong. Abdurrahman, pecinya dirapikan dong, pinter ya. Itu Neng Kiki, itu mejanya ya, jangan lupa. Ya, ya. Coba teman-teman, coba siapa yang hari ini belum masuk Zoom meeting? Coba dicek temannya. Iro, Pak. Kemana? Iro kemana Iro? Sakit, Pak. Sakit ya teman-teman. Iro ternyata hari ini tidak bisa belajar bersama kita. Kita doakan dulu ya, semoga Iro cepat sembuh ya. Yuk kita sama-sama doakan dulu Iro mudah-mudahan cepat sembuh. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya ada lagi tidak? Coba perhatikan teman sekelasnya. Pinggirnya ada lagi yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Terima kasih ya teman-teman. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Abdurrahman ya, memimpin doanya. Silakan Abdurrahman. Baik seluruhnya teman-teman, ista'idu iqra'u surah Al-Fatihah fil qalbi. Qala salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, seperti biasa untuk pembelajaran ini agar pembelajaran semangat, pembelajarannya happy, Yanda akan berikan ice breaking seperti biasa untuk mencairkan suasana biar teman-teman tidak ngantuk, apalagi kalau siang-siang seperti ini pengennya bobo ya. Sekarang jangan bobo, biar kita belajarnya happy, semangat. Yuk ikutin tepuk semangat, ikutin ya, lihat perhatikan Yanda dulu, tepuk semangat. Semangat. Coba ikutin teman-teman. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Iya teman-teman, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan belajar PAI lagi. Tidak terasa minggu yang lalu kita belajar PAI, cuman ada yang berbeda. Kalau minggu yang lalu kita menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Masih ingat kan teman-teman? Apa dalilnya? Al-Qur'annya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Begitu luar biasa, orang yang beriman dan memiliki ilmu, Allah akan diangkat derajatnya beberapa derajat, luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akidah.
Mudah-mudahan kita akan memperkaya ilmu, meneruskan pelajaran kemarin tentang ilmu yang luar biasa begitu. Allah memudahkan begitu bagi orang yang memiliki ilmu. Nah, hari ini kita perkaya ilmu kita dengan belajar akidah, ya. Pembelajaran hari ini adalah akidah, yaitu iman kepada malaikat Allah, ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini, ya, agar teman-teman dapat mengenal dalil Al-Quran tentang beriman kepada kepada malaikat Allah. Kemudian teman-teman bisa mengetahui nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Kemudian teman-teman bisa mengetahui apa sih tugas-tugas malaikat. Kemudian teman-teman bisa memahami dan menjelaskan dalil Al-Quran, ya, atau hadis yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Dan tentunya teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah teman-teman mempelajari ilmu akidah ini, ilmu iman kepada malaikat ini, teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, nanti Anda akan tampilkan slide, ya. Nanti teman-teman cermati, sekalian Anda akan jelaskan, kemudian Anda akan tampilkan slide-nya. Apakah sudah nampak slide-nya teman-teman? Ada. Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, silakan teman-teman. Anda akan menjelaskan sambil teman-teman memperhatikan, ya. Cermati baik-baik apa yang ada di slide yang Anda tampilkan slide ini. Ya. Ini judulnya sudah terlihat, ya, iman kepada malaikat Allah, ya. Ya, mari kita belajar bersama tentang iman kepada malaikat Allah. Wah, ini ya sambil menarik nih, bergoyang-goyang tulisannya. Nah, teman-teman, ya, Anda akan sampaikan standar kompetisinya, yaitu meningkatkan keimanan kepada malaikat. Selanjutnya, kompetisi dasarnya itu menjelaskan arti beriman kepada malaikat dan menjelaskan tugas-tugas malaikat. Ya, selanjutnya, nah, ada indikatornya. Apa indikatornya? Ya, ada di sini jelas sampai mudah-mudahan nih siswa dapat menjelaskan dalil nakli tentang beriman kepada malaikat, menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib diketahui, menyebutkan tugas-tugas malaikat, menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, setan, dan iblis sebagai makhluk yang gaib, kemudian menjelaskan hikmah beriman kepada malaikat. Apa tujuannya? Tadi Anda sudah sampaikan tujuan pembelajaran, ya, ini juga sudah disampaikan, ditulis di sini, tapi tidak apa-apa, tadi sudah disampaikan tujuan pembelajarannya. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada pengertian dulu, yang bawah jangan dilihat dulu. Perhatikan pengertian iman kepada malaikat. Teman-teman tahu, ya, pasti waktu di SD teman-teman juga pernah belajar tentang iman kepada malaikat. Namun tentunya di SD itu HD-nya akan rendah, artinya pengetahuannya tidak lebih mendalam. Sekarang untuk usia SMP, teman-teman dituntut untuk lebih mendalami materi iman kepada malaikat lebih dari materi SD. Baik, kita lanjutkan saja dengan pengertian iman kepada malaikat. Teman-teman sambil memperhatikan, iman itu artinya percaya atau yakin. Berarti iman kepada malaikat berarti apa? Percaya atau meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Malaikat bersifat gaib, artinya tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera, tetapi keberadaannya dapat diyakini. Malaikat merupakan salah satu makhluk yang gaib yang wajib kita imani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Teman-teman, ya, Anda akan bacakan ayatnya, tolong perhatikan baik-baik. Nanti ini juga sebagai pembelajaran cara pembacaan ayat Al-Quran yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya artinya apa? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3. Nah, ini adalah dalil tentang iman kepada malaikat. Selanjutnya ini ada hadis Nabi, ya, bukti dari hal ini juga ketika wahyu disampaikan kepada Nabi dan Rasul, Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim an Umar, yang artinya kabarkanlah kepadaku tentang iman. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini juga adalah dalil tentang iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya, nah di sini Anda sudah sediakan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Kolom 1 sampai 10. Ini adalah nama-nama malaikat yang sudah kita hafal sejak waktu SD, ya, kita sudah menghafal. Coba siapa yang masih ingat nyanyiannya? Coba Nisa, ada Nisa, coba nyanyikan. Ya, Pak. Ya, silakan Nisa. 10 malaikat Allah, Jibril pembawa wahyu, Mikail pemberi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israil pencabut nyawa, Munkar dan Nakir penanya di kubur. Gak usah grogi Nisa, biasa aja, lanjutkan. Rakib dan Atid pencatat amal, Malik penjaga di neraka, Ridwan penunggu surga. Nah, biasa. Teman-teman kasih tepuk tangan dong buat Nisa. Hebat. Terima kasih ya Nisa ya, luar biasa. Terima kasih ya Nisa. Nah teman-teman, ya ada sudah bikin kolom nama dan kolom tugas. Teman-teman bisa memperhatikan ini adalah nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Kenapa hanya 10? Karena kalau semakin kita menghafal seluruh malaikat, luar biasa, tidak akan bisa sepertinya ya. Malaikat banyak sekali teman-teman. Nah ya, ini Al-Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, Mikail membagi rezeki, Israfil meniup sangkakala seperti yang tadi dinyanyikan sama Nisa. Ya, terima kasih ya. Kita lanjut saja. Sini Anda akan menampilkan perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lainnya. Karena malaikat termasuk makhluk gaib tadi disampaikan di awal. Coba apa perbandingannya dengan makhluk gaib yang lainnya. Nah, di sini juga Anda sudah tampilkan. Ini ada kolom jenis perbedaan. Ada malaikat, jin, setan, dan iblis ya tentunya. Dari mulai asal kejadian, ini malaikat diciptakan dari cahaya. Apa dalilnya? Dalil tadinya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adam mimma musifalakum. Yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan, yaitu ciri-cirinya kalian. Kalau jin dan setan Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah ini perbedaan ya antara malaikat dengan jin, setan, dan iblis. Mereka ini diciptakan dari api yang panas, sementara malaikat dari cahaya. Kemudian di sini Anda tuliskan ada tujuan penciptaan.
tujuan penciptaan malaikat, yaitu dalilnya Quran surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini tujuan penciptaan malaikat. Sementara jin, nah di sini ada jin. Kalau jin itu sama dengan manusia. Coba Yanda minta tolong siapa yang hari ini tidak berhalangan. Coba Kiki tolong dibacakan ayat Al-Quran ini. Siapa? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini ada masih yang tadi, perbedaan malaikat dan jin. Ada sifat malaikat. Malaikat itu tidak memiliki nafsu. Semua malaikat selalu taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang berdosa, tidak memiliki sifat sombong. Sementara jin, setan dan iblis, kalau jin memiliki nafsu. Ya, jin yang ada yang taat, ada yang pula tidak taat. Ada jin yang berdosa, ada pula yang jin tidak berdosa. Kalau iblis dan setan selalu bersifat sombong dan durhaka. Ya, kemudian kita lanjut materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini adalah sifat-sifat yang lengkap daripada malaikat tadi. Kalau tadi Anda tulisnya kurang lengkap, di sini sifat-sifat malaikat. Tidak berjenis kelamin, selalu taat atau patuh kepada perintah Allah dan tidak mendurhakainya. Tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, tidak berbohong, dapat menjelma menjadi bentuk yang dikehendaki Allah, tidak berbapa dan tidak beribu bapa. Selalu beribadah dan bertasbih, merasa bahagia dan mendoakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini adalah yang terakhir yang Anda sampaikan, fungsi iman kepada malaikat. Kenapa? Apa fungsinya? Yang pertama, memberi semangat kepada orang yang beriman agar berusaha menjadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan iman kepada malaikat ini adalah untuk agar kita semua mendorong semangat kita agar kita beriman, betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang kedua, setiap muslim yang beriman harus yakin bahwa segala tingkah laku dan segala perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang beriman harus yakin bahwa rezeki yang diperoleh masing-masing manusia pada hakikatnya melalui malaikat Mikail. Hal itu akan memotivasi atau mendorong manusia agar menerima rezeki tersebut dengan ikhlas, kemudian mensyukuri agar dan barokah. Itu adalah slide materi dari Anda ya teman-teman. Nah, sekarang Anda mau bertanya nih sama teman-teman. Coba kasih tahu nih, setelah tadi Anda tampilkan slide, teman-teman sudah hebat, bahkan tadi membantu Anda membacakan ayatnya. Coba Anda kasih satu pertanyaan. Siapa yang tahu nih malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul siapa? Ayo. Saya. Siapa? Ya, silakan Diana. Malaikat siapa? Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril, Pak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman, hebat ya. Subhanallah. Coba hari ini kita akan diskusi ya. Kita akan atur kelompok, tapi sebelumnya coba kita ice breaking lagi. Coba tepuk semangat. Ya, dengan semangat itulah teman-teman akan lebih semakin luar biasa. Nah, sekarang sudah terjawab tadi pertanyaan dari Anda. Sekarang ya Anda akan buat kelompok ya. Kita kelompok 1 ya Anda pilih Abdurrahman, Iis Solihah, dan Khairunisa. Dan kelompok 2 yang Anda pilih Yulia dan Diana. Dan kelompok 3 yang Anda pilih Siti Nurjana dan Siti Sakina.
Nah, ketiga kelompok ini silakan teman-teman mendiskusikan apa yang teman-teman tadi sudah simak, apa yang tadi teman-teman dengarkan penjelasan dari Yanda. Yanda akan kasih tugas untuk kelompok 1, silahkan teman-teman kaitkan apa kira-kira yang cocok dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan malaikat Mikail, Israfil, dan Ajrail. Kemudian di kelompok 2 silakan diskusi temannya apa hikmahnya meneladani, mengetahui malaikat Munkar, Nakir, Raqib, dan Atid. Kemudian untuk kelompok 3 ya silakan teman-teman berdiskusi bagaimana hikmah atau terkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari tentang beriman kepada malaikat Malik dan Ridwan. Ya, silahkan berkelompok masing-masing. Nanti salah satu dari kelompok teman-teman harus ada perwakilan yang presentasi ke depan ya. Boleh. Siapa yang pertama yang mau maju? Kelompok siapa? Kelompok 1, 2, atau 3? Ya, siapa? Atau yang mau tunjuk saja? Anda tunjuk saja ya, silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 Abdurrahman, I'i Solihat, dan Khairunisa. Silakan presentasikan ke teman-teman yang lain tentang beriman kepada malaikat Mikail, Israfil, dan Ajrail. Apa hikmahnya? Ya, silakan. Baik Pak, saya mewakili dari kelompok 1. Jadi hikmahnya itu setelah diskusi mengambil beberapa hikmah, diantaranya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang keduanya untuk selalu bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia, karena segala hal yang kita lakukan itu akan dicatat oleh para malaikat. Dan setiap hal-hal yang baik ataupun buruk pasti akan dicatat. Itu mungkin Pak kesimpulannya dari kelompok kami. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf teman-teman, ya Anda kurang sehat tempat sisa kemarin ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan dong buat kelompok 1 yang sudah presentasi. Nah, sekarang Yanda mau lihat nih kelompok 2. Nah, Yulia atau Mudiana nih yang mau mempresentasikan tentang malaikat Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Silakan. Jeng Budiana. Saya Pak. Oh, Budiana, ya, silakan. Jadi hikmahnya itu kita selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal yang menyebabkan dosa, sehingga manusia akan menghindari perbuatan dosa yang menimbulkan dosa tersebut dan melakukan hal-hal baik yang mendatangkan pahala. Bu Siti nyanut. Ya, luar biasa. Terima kasih Diana dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Hebat. Sekarang satu lagi dari kelompok 3. Silakan. Mau Siti Nurjana atau Siti Sakina? Siti bukan Siti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hikmah beriman kepada malaikat Malik dan Ridwan ya. Ya, betul. Setelah kami mengetahui bahwa tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga dan malaikat Malik menjaga pintu neraka, hikmah yang kami dapatkan adalah senantiasa mengetahui bahwa Allah memang benar-benar menciptakan surga dan neraka untuk manusia sesuai dengan amalnya di dunia. Oleh karena itu, saya ingin masuk surga. Saya harus berusaha beribadah, beramal soleh yang baik selama hidup di dunia dan berusaha menjauhi yang maksiat supaya tidak masuk neraka. Begitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiki sudah menyampaikan diskusinya luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Hebat, luar biasa. Nah teman-teman, Dianda sedikit mencurahkan. Tadi kan Dianda sampaikan bahwa malaikat itu tidak pernah berdosa sama Allah.
tidak pernah berdosa sama Allah dan selalu taat kepada Allah. Nah, seandainya Yanda, jika teman-teman meneladani malaikat, seandainya ini, kalau kata Yanda memberi tugas, teman-teman tolong catat materi ini dengan di buku tulis PAI. Apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau kita sudah mempelajari iman kepada malaikat dan kita sudah tahu bahwa sifat malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, dan kita tentu ingin meneladani malaikat. Ketika di sekolah yang Anda berikan tugas, teman-teman tulis materi ini di buku tulis PAI. Nah, apa tanggapan teman-teman? Apakah mengabaikan? Betul sekali, luar biasa ya. Subhanallah, luar biasa nih teman-teman nih, pada hebat, udah cucuk campernik, cantik, pada ganteng-ganteng, cakep-cakep. Oh iya, tadi Abdurrahman katanya lagi puasa ya. Subhanallah, Abdurrahman baik sekali ya, sedang berpuasa. Subhanallah, hebat ya. Lanjutkan ya Abdurrahman ya puasanya ya. Nah teman-teman, Anda sudah sediakan nanti lembar kerja siswa atau LKPD ya, nanti di Google Classroom teman-teman Anda sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan seputar iman kepada malaikat. Nanti teman-teman isi dengan sekemampuan teman-teman, menurut teman-teman, setelah teman-teman mempelajari, mengamati apa yang tadi Anda sampaikan dan apa yang tadi Anda tampilkan di slide yang tadi ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada pertanyaan atau tidak? Ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya. Tinggal teman-teman mengerjakan tugas yang Anda sudah siapkan di Google Classroom ya. Teman-teman silakan mengerjakannya. Baik, karena teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini, kemudian kita akan lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih teman-teman, kita tutup ya kegiatan ini dengan bacaan doa bersama. Mohon untuk pimpin doa penutupnya sama Yulia. Silakan Yulia, belum kedengaran suara manisnya tadi, mana suara emasnya, ada nggak? Ada, Pak. Ya, silakan pimpin doa penutup majlisnya di agar pembelajaran ini. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan dilanjut dengan doa kifaratul majlis. Baik teman-teman, ya Anda akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah gabung ya, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Demikianlah teaching saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, sudah pasti dan sudah tentu banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Namun mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi saya untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak dosen, Ibu Pamong, dan teman-teman seperjuangan yang sudah memberikan support yang terbaik, memberikan hati yang bijaksana, arif dan bijaksana. Terima kasih untuk dukungan, doa, dan arahannya ya. Terima kasih juga kepada lembaga LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.